semesta alam, Allah Tuhan yang takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha perkasa, yang telah memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang telah menang pakai apa, Zuma? Jangan framing. Memberikan kemenangan dalam hal apa? Di mana menangnya? Orang porak-poranda semua itu negara-negara. Dan hancur terus-terusan berabad-abad. Menang bagaimana maksudnya? Ya kalau menang poligami mungkin. Banyak kali menang di sana. Tapi lihat berapa yang sudah hancur, berantakan. Spanyol sudah habis. Tidak bisa dipercaya lagi. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Islam menang? Memang ada di dalam setiap seruan azan itu, hayya alal falah, mari kita menang. Bukannya kalah. Begitu Bang Zuma. Kalau menang, siapa yang menang? Di mana kemenangan itu? Saya tidak pernah merasa menang ketika menjadi Muslim dulu. Dan saya malu ketika saya harus berbicara seperti apa yang Anda katakan tadi. Apalagi ceramah-ceramah macam begitu tidak merujuk kepada kemenangan. Merusak gereja maksudnya. Menang dalam hal apa? Kalau menang ya jangan pakai senjata. Ini pakai ini nih. Di mana kemenangannya? Dalam hal pengetahuan, ilmu, penemuan, inovasi, kalah semuanya. Mau menang apa? Jumlah penduduk. Itu seperti buih di lautan. Diterpa angin, hilang. Harus seperti apa menang itu? Seperti yang diajak oleh Habib-Habib itu. Nggak ada lagi orang yang mau mengikuti. Dengan pengetahuan dan pemahaman terakhir ini. Dan bagaimana zaman ini berkembang dengan baik. Anda tidak bisa menang dan tidak bisa dikatakan itu sebuah kemenangan. Hancur, iya. Menang di mana? Anda di dalam setiap video VT Anda banyak sekali kesalahan Anda menyebut ayat-ayat. Menyebut seolah-olah di dalam Alkitab, ini video yang baru saya tanggapi, bahwa Ismail yang dikorbankan menurut Alkitab. Dan Anda menyebutkan Kejadian 21 ayat 33. Enggak ada ayat tentang Ismail yang dikorbankan. Astagfirullah. Tetapi saya sangat mengayu bagyo. Saya senang dengan pernyataan Anda yang telah memberikan kemenangan. Tapi sebagai rakyat Indonesia, Anda bilang. Sebagai pejuang dong, sebagai mujahid. Itu ngomongnya. Jangan sebagai rakyat Indonesia. Kalau sebagai rakyat Indonesia yang menang, saya juga menang dong. Atau menangnya saya. Atau menangnya seluruh penginjil. Atau menang seluruh orang Kristen
yang berhasil memberitakan Injil dari hati ke hati. Coba kita menginjil bebas, berdakwah bebas, orang Kristen disuruh berdakwah bebas, orang Islam disuruh berdakwah bebas. Jangan menggunakan kekuatan, jangan menggunakan hukum undang-undang negara, karena Anda kalah lalu membuat pasal penistaan, SKB 2 Menteri. Tidak bisa begitu. Kalau Prabowo sekarang ini mau merusak Papua, maaf saja Pak Prabowo. Itu bukan caranya untuk menekan rakyat Papua agar tunduk. Tidak bisa dengan cara kekuatan. Dan sudah berapa ribu orang Papua sudah hilang nyawanya dengan cara yang tidak benar. Apakah karena Papua itu Kristen lalu ribuan tentara dikirim ke sana? Enggak bisa. Kasihan rakyat Papua yang hidup dalam kesulitan seperti itu, sementara harta kekayaan mereka dibawa ke pusat untuk kepentingan negara pusat. Sementara orang-orang Papua menderita dan susah. Gereja-gereja ditekan. Bukan begitu, Zuma? Senang mendengar Zuma teriak salah. Memberikan kemenangan kepada kita sebagai rakyat Indonesia. Masya Allah. Sahabat-sahabat, pada momentum kali ini, mari kita kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pejuang akidah, sang pejuang tauhid, sehingga kita bisa mengenal. Pejuang tauhid bagaimana, Zuma? Tauhid menyatukan apa, mengesahkan apa, di mana, bagaimana? Pejuang akidah. Sang pejuang akidah. Orang pejuang apa? Nggak ada. Memperjuangkan supaya batu hitam diputar-putar, orang membawa uang ke sana, Arab Saudi kaya, kita yang miskin. Jangan on banget, Zuma. Sadarlah kesalahan akidahmu itu. Sadarlah akan kesalahan iman itu. Lo yang dijajah Arab bilang menang. Dihina sama Habib Rizik nggak merasa. Lo pribumi Indonesia nggak ada gunanya sama sekali bagi Arab. Dan itu berabad-abad selalu dikumandangkan Arab, Arab, Arab. Arab yang menang. Tapi menghadapi satu Israel, satu Yahudi, belum pernah akan terjadi Anda bisa menghabisi Yahudi. Seluruh Arab, 22 negara. Nggak bisa. Kenapa? Ada kekuatan lain di sana. Islam Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, momentum pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah sungguh memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat islami. Dengan obor api mampu memadamkan segala kemaksiatan yang ada. Dengan obor mampu memadamkan segala kemaksiatan.
Itu gereja Kibait yang ada di Makassar itu, kalian harus membayar pampasan perang yang telah dirusak oleh Yusuf Kala itu. Dan Yusuf Kala belum pernah membayar, minta maaf kepada gereja-gereja yang ada di Makassar ketika sejak dia menjadi mahasiswa, menjadi ketua HMI. Itu kan tindakan amoral yang tidak pernah dilakukan oleh gereja-gereja terhadap masjid. Di mana itu pawai obor itu bisa memadamkan kemaksiatan-kemaksiatan? Nggak bisa. Kata nabimu itu bahwa selama sebulan setan akan diikat, dibelenggu katanya. Mana ada, tetap aja yang korupsi-korupsi. Tetap aja yang maling-maling. Sandal di masjid banyak yang hilang karena setan selalu mempengaruhi muslim untuk mengambil sandal di masjid. Gampang. Datang pakai sandal bolong, pulang pakai sepatu bata. Itu kebiasaan itu. Gak bisa dengan obor itu. Gak bisa memadamkan kemaksiatan dengan obor. Melalui jalan ajaran agama Islam, dengan obor api kemudian kita umat Islam mampu pada bulan suci Ramadan membumi hanguskan segala macam kemaksiatan dan menjaga pergerakan-pergerakan pemurtadan yang terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang murtad tetap aja murtad. Nggak bisa dengan festival obor seperti itu. Menyambut bulan Ramadan, mari kita festival obor. Itu hanya lawak-lawak lucu-lucu. Tidak mampu membuat muslim untuk pandai dan cerdas. Belum pernah kayaknya orang Islam dapat hadiah Nobel dengan pawai obor, nyalain, lari ke sana kemari. Mari kita menyalakan obor. Pakai lilin, kalau kami menyalakan lilin. Berapa korban yang sudah hancur gara-gara keyakinan dan ajaran kamu itu, Zuma? Nggak terhitung. Islam itu agama anti kritik. Dikritik, siapa saja yang mengkritik agama itu menderita seumur hidup. Tidak boleh dikritik, sudah sejak awal tidak boleh dipertanyakan, apalagi pertanyaan itu hanya sekedar untuk mempertanyakan atau pertanyaan menguji, konfirmasi. Quran melarang untuk dikritik, bahkan tanya aja nggak boleh. Quran surat Maidah ayat 101. Jangan bertanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Lah ini agama baru, gimana nggak nanya? Harus nanya terus. Beda dengan orang Yahudi, nggak perlu nanya lagi karena sudah berjalan berabad-abad. Islam baru muncul ketika Muhammad menerima surat kelima ayat 1 itu. 101. Hal-hal yang diterangkan kepadamu justru akan menyusahkan katanya. Jadi kalau nanya, nyusahin. Nyusahin siapa dulu? Nyusahin Nabi atau nyusahin pengikut?
Jika kamu menanyakan ayat-ayat yang Quran yang sedang diturunkan akan diterangkan kepadamu, Allah akan memaafkan kamu. Lah dosa apa? Kok tiba-tiba Allah memaafkan? Masa bertanya dosa? Allah telah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Penyampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Gimana kamu bisa memenangkan agama itu dengan kebongkaran teknik YouTube, TikTok, medsos? Nggak bisa lagi. Malu iya. Jadi terangkan yang baik kepada umat. Itu saja yang saya komentari Zuma ini, saudara-saudara, agar kita sadar bahwa agama itu sudah mulai tenggelam bersama matahari. Tuhan memberkati.